Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma قد خلت من قبله أفإن مات أو قتلا ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما سين أن تموت إلا بإذن الله كتابا أجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها سنجزي الشاكرين صدق الله العظيم آخر القرآن والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada qori kita pada malam hari ini, Arif Nabi Hudin atas pembacaan ayat suci Al-Qur'annya yang luar biasa. Semoga menjadi pengingat juga pada malam hari ini. Mungkin langsung lanjut ke acara selanjutnya, yaitu sambutan dari Ketua PCNU Maroko, selaku PCNU ini sebagai penyelenggara juga pada malam hari ini. Maka kepada yang akan diwakilkan oleh Zidni Ilham Failasupa, kepada Mas Zidni Ilham Failasupa, waktu dan tempat kita persilakan.
Baik, terima kasih Mas Mufti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'azzana bil imani bih wa hadana ila 'azimi syariatihi wa as'adana bittiba'i afdhali rusulihi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam yang mana dengan karunia-Nya kita bisa berkumpul dalam acara talk show, dalam acara gelar wicara hari ini yang diadakan oleh Les Mumi NU Maroko. Serta tak lupa salawat disertakan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, muntaha sanadul ummah. Yang saya hormati Rais Syuriah PCNU Maroko, Gus Yai Mas Muhammad Arif Arafat, beserta jajaran pengurus Syuriah PCNU Maroko. Lalu tak lupa Lora Khalil, Lora Muhammad Khalil Rahman selaku Ketua Tanfidiyah PCNU Maroko, beserta jajaran pengurus Tanfidiyah NU Maroko, wabil khusus pengurus Les Bumi yang sudah mengadakan acara ini, acara talk show kebudayaan. Lalu saya ucapkan selamat datang juga kepada para peserta yang sudah hadir menyempatkan waktunya untuk turut menghadiri acara talk show. Talk show ini unik ya karena mengangkat tema wayang sebagai sarana dakwah Nusantara. Saya langsung teringat tentang Wali Songo, kisah Wali Songo ketika menggunakan wayang sebagai sarana dakwah mereka. Jadi wayang yang dulunya hanya sebagai sarana kultural bisa digunakan oleh Wali Songo itu sebagai sarana spiritual juga dengan memasukkan nilai-nilai Islam di sana. Ini masuk akal karena ketika orang-orang Indonesia zaman dahulu itu suka dengan hal-hal yang imajinatif sifatnya. Sehingga para Wali Songo itu menggunakan wayang sebagai tokoh fiktif, membuat cerita karangan-karangan yang dimasukkan di dalamnya nilai-nilai Islam. Nah, nanti dalam acara ini bersama Ki Haryo Susilo kita akan membahas dan merenungi bagaimana nilai-nilai Islam itu bisa dimasukkan dalam wayang ini dan bagaimana wayang tadi itu sebagai sarana spiritual bukan hanya sarana kultural. Lalu terima kasih juga kepada Ki Haryo Susilo. Mungkin banyaklah yang sudah kenal Ki Haryo Susilo. Ini merupakan putra dari Ki Entus Susmono. Sudah terkenal lah, merupakan dalang wayang yang kondang. Jadi beliau ini memiliki latar belakang dari keluarga dalang memang. Jadi nanti kita harus banyak beristifadah dengan beliau, insya Allah. Lalu akhirul kalam sebagai penutup, harapannya dengan diadakannya acara ini kita bisa merenungi bersama, bisa merefleksikan wayang ini sebagai sarana spiritual kita. Jadi wayang itu tadi saya ulangi lagi tidak hanya berhenti pada budaya saja, tidak hanya kultural, tapi juga sebagai ranah spiritual. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak sambutannya Mas Zidni Ilham Failasufah. Oke, jadi sebagaimana yang sudah disampaikan Mas Zid tadi, betul banget bahwa pada malam hari ini acaranya benar-benar sangat menarik, ya, di mana kita menggabungkan dua sisi yang sangat lekat dengan masyarakat Indonesia, yaitu sisi tradisional kita yang penuh dengan kebudayaan, yang penuh dengan di sisi lain yang penuh dengan kultur gitu. Di sisi lain juga, sisi lain dari masyarakat kita yang juga religius, yang juga Islam kebanyakan, Muslim mayoritas dan sebagainya. Jadi perpaduan dua unsur ini adalah perpaduan yang sangat menarik, yang tercakup atau yang termadmun, yang termasuk ke dalam satu dunia pewayangan ini. Gitu. Mungkin nggak menarik kalau aku yang banyak ngomong di sini, saya yang banyak ngomong di sini. Mungkin langsung saja. Sebelum masuk ke materi intinya, saya selaku moderator di sini mau memperkenalkan siapa sih Ki Haryo Susilo ini. Kan secara mungkin tidak terlalu mendetail karena nanti perkenalan mendetailnya pasti akan disampaikan langsung oleh beliau gitu kan. Mungkin singkat aja, Ki Haryo Susilo atau nama panjang beliau adalah Firman Haryo Susilo SPSI. Itu adalah beliau salah satu lulusan Universitas Muhammadiyah Surakarta dengan prodi psikologi gitu kan.
Jadi menarik banget nih bagaimana pengalaman beliau di dunia psikologi dan juga mencakup di dunia pewayangan ini menjadi sebuah karakteristik beliau yang memahami tentang bagaimana psikologi masyarakat kita gitu kan. Beliau juga seperti yang sudah disampaikan oleh Mas Jidni tadi sebagai putra dari salah satu pewayang handal, pewayang kondang yang sangat terkenal, almarhum Ki Entus. Oke. Dan juga beliau memiliki satu channel YouTube. Jadi teman-teman boleh banget nih setelah acara ini selesai, boleh banget untuk kepoin channel YouTube beliau. Nama channel YouTube-nya adalah Putra Satria Laras. Putra Satria Laras ini menarik banget karena mendokumentasikan tentang bagaimana festival-festival wayang yang beliau pentaskan untuk kemudian menjadi satu dokumentasi di channel-channel YouTube beliau, di channel YouTube beliau. Oke, beliau juga sudah menikah, menjadi seorang bapak dari satu putra gitu. Dan eh, banyak juga pengalaman beliau pastinya di dunia pewayangan, mulai dari meluncurkan wayang santri, meluncurkan festival-festival atau acara-acara budaya seperti ngaji budaya gitu kan. Nah, dan juga untuk kalau tidak salah, sebagaimana sudah saya baca sebelumnya, beliau juga sempat yang sudah saya baca sebelumnya, beliau juga sempat berhenti ya kalau tidak salah ya Ki Haryo ya, sempat berhenti dari dunia pewayangan itu sebelum tahun 2018 kalau tidak salah. Untuk kemudian setelah tahun 2018 mulai kembali terjun ke dunia pewayangan dengan pengalaman-pengalaman pribadi yang sepertinya sangat menarik. Nah, aku baca itu di salah satu skripsi mahasiswa Unsuka yang meneliti tentang siapa sih Ki Haryo ini gitu di kehidupan beliau sebagai seorang pewayang dan itu menarik banget. Mungkin kalau teman-teman mau mungkin nanti bisa kita share ya ke teman-teman panitia bisa kita koordinasikan gitu. Oke, mungkin itu aja perkenalan singkatnya. Untuk masalah organisasi dan pengalaman beliau di dunia internasional itu sangat banyak dan sepertinya nggak terlalu panjang waktunya untuk menyebutkan pengalaman-pengalaman beliau di sini gitu kan. Jadi kita langsung aja masuk ke materi inti kita yaitu adalah penyampaian materi yang sangat menarik dengan tema syiar Islam dalam budaya Nusantara, eksplorasi wayang sebagai warisan spiritual. Oke, kepada pemateri utama kita, pemateri yang sangat kami hormati dan sangat kami hargai, Ki Haryo Susilo, dipersilakan. Oke, terima kasih Mas Mufti selaku moderator. Jangan terlalu banyak benar menjelaskan mengenai penghargaan dan sebagainya. Nanti kalau saya sombong gawat. Mas, ini nanti materinya yang mau menampilkan dari Mas Mufti atau dari saya? Insya Allah dari panitia. Tapi kalau mungkin Dari, Ki Haryo lebih nyaman untuk share screen sendiri, mungkin bisa ini ya nanti dikoordinasikan aja. nanti mungkin ada video yang saya buka, tapi ini mungkin Oke, dari panitia aja enggak apa-apa. Oke, siap. Ya. Atau nanti kalau misalkan dari panitia trouble, dari saya juga enggak apa-apa. Oke, siap. Gitu ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal akibatul lil muttaqin wala uswana illa alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Lal hadrati nabina Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Sanlaruhi para wali songo, sanlaruhi kanjeng Sunan Kalijaga, sanlaruhi para muasis Nahdlatul Ulama, sanlaruhi kagem sedaya para dalang yang sudah mendahului kita menuju ke surganya Allah melalui jalur kebudayaan, seluruh budayawan dan seluruh pendahulu les bumi yang sudah mendahului kita menuju surganya Allah melalui pintu kebudayaan. Boson laruhi Abahan Khusus Mono bin Sumaryo Diharjo. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Yang luar biasa yang saya hormati seluruh pengurus PCINU Maroko, jajaran Rois Suriah yang saya takdimi, saya hormati, jajaran Tanbudia dan seluruh banom-banom PCINU Maroko, wabil khusus teman-teman les bumi PCINU Maroko yang luar biasa, seluruh peserta yang ikut pada Zoom meeting pada malam di Indonesia dan siang di Maroko. Terima kasih atas kehadirannya dan kesempatannya. Memang kebudayaan ini
sebuah hal yang seksi untuk dibicarakan sekarang, di mana waktu itu saya uh, sharing dengan Kiai Haji Lukman Hakim, CEO Cahaya Sufi, itu bahwa wayang itu, kebudayaan itu sangat banyak mengandung nilai-nilai tasawuf atau sufisme, di mana yang namanya tasawuf atau sufisme itu adalah sebuah sarana kholwat dari kebinatangan modernisasi. Nah, ya bahasanya kayak Lukman seperti itu kemarin waktu saya ikut ngaji dengan beliau. Memang modernisasi ini bukannya hal yang tidak boleh ya. Buktinya modernisasi itu boleh adalah Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu mendirikan kota Madinah. Madinah itu sendiri kan artinya kota, kota yang berkemajuan. Tapi ada kata munawaroh di belakangnya. Sebuah kemajuan tapi tidak meninggalkan nilai-nilai spiritual. Dan mungkin modernisasi sekarang yang terjadi di dunia kita, mungkin ada nilai-nilai spiritual yang hilang. Dan itu bisa disentuh melalui kebudayaan. Di mana kebudayaan itu memang sudah ada, terutama di Nusantara, wabil khusus di Jawa yang saya tempati, itu sudah ada sejak zaman dahulu. Bahkan sebelum Islam datang itu peradaban di tanah Jawa itu, di Nusantara itu, sudah membuat manusianya itu mempunyai adab. Sehingga menjadi manusia yang beradab, bukan menjadi manusia yang biadab. Kira-kira seperti itu. Materinya bisa dimulai ditampilkan teman-teman dari SWB PCN. Nanti kita sistemnya sharing ya. Ini saya selalu kalau misalkan acara wayangan ataupun apa, istilahnya ngaji bareng. Kalau di dalam wayang santri yang digagas oleh Abantus kemudian diteruskan oleh saya, di dalam wayang santri itu prinsipnya ngajine wong bodoh, lagi belajar jadi wong bener. Jadi yang ngaji ketika pagelaran wayang itu bukan hanya penontonnya, tapi dalang sak rombongannya itu juga ikut ngaji. Ngeling-ngeling lah, ingat-ingat apa yang sudah dikaji. Kira-kira seperti itu. Ya, kita juga, saya coba ingin berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan, barangkali ada kekurangan ataupun tambahan dari teman-teman juga nanti akan kita diskusikan bareng-bareng di sesi tanya jawab, sesi diskusi. Ini backgroundnya adalah wayang golek Sunan Kalijaga Gagrak Kebumen. Di wayang itu tiap daerah itu punya jenis dan punya bentuk dan punya sebutan macam-macam. Yang di belakangnya itu meskipun ngeblur, pengapunten, saya kemarin lembur materi dapatnya foto yang itu. Ini foto saya di rumah, wayang saya di rumah. Di belakang itu tokoh wayang golek Dewa Ruci. Nah itu wayang golek Dewa Rucinya malah gaya Sunda. Yang di depan gaya Kebumen, yang di belakang gaya Sunda. Dan makanya banyak sekali khasanah kebudayaan Nusantara. Tiap daerah aja punya macam-macam jenis, macam-macam bentuk dan macam-macam tafsir. Karena ya sekali lagi Nusantara itu Bhinneka Tunggal Ika itu punya perbendaharaan romantisme masing-masing. Kalau saya bilang perbendaharaan romantisme masing-masing. Makanya di surat Al-Hujurat ayat 13 yang nanti ada di materi, kita berbeda-beda itu memang diperintah Allah dan lita'arofu untuk saling mengenal, bukan untuk saling mencaci maki. Nah, wayang Dewa Ruci yang di belakang itu adalah satu buah lakon. Lakon itu cerita ya, bukan karakter. Lakon itu lelaku, lelakon, atau lampahan, atau cerita dari A sampai Z, dari start sampai finish, itu namanya lakon. Lakon Dewa Ruci ini adalah lakon yang dibuat oleh Kanjeng Sunan Kalijaga berdasarkan nilai-nilai spiritual agama Islam. Jadi Sunan Kalijaga itu benar-benar mengakulturasi kebudayaan sehingga disisipi unsur-unsur agama Islam. Nah ini backgroundnya. Jadi lakon Dewa Ruci itu benar-benar lakon dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Alhamdulillah saya juga masuk di Les Bumi PWNU Jawa Tengah bersama Kiai Kang Abdul Ghani, seorang pelukis kaligrafi yang luar biasa. Rekan-rekan Les Bumi PCNU dapat salam dari
teman-teman Jimbo WNI Jawa Tengah. Assalamualaikum. Boleh next? Saya sambil ujud, nggak apa-apa ya? Boleh nggak sih? Kenapa, Ki? Boleh sambil ujud nggak sih? Boleh. Oh boleh ya. Les sebenarnya kalau nggak ngerokok itu nggak NU. Nah, apa yang akan kita diskusikan pada malam di Indonesia dan siang di Maroko ini? Saya membagi pembahasan kita ada menjadi dua. Yang pertama subjeknya, yaitu dalang itu sendiri. Kemudian objeknya, yaitu wayang. Karena tidak bisa dilepas antara dalang dengan wayang. Sama seperti manusia dengan Tuhan. Ibarat titik bak, cekungan dan titik. Terlihat yang terpisah tapi tidak bisa dipisahkan. Nanti akan kita bahas lagi bagaimana wayang dengan dalang dan Tuhan dengan manusia. Itu sudut pandangnya sufisme juga. Saya hasil ngaji dari Kiai Haji Lukman Hakim. Yang pertama kita akan membahas mengenai unsur manusia. Tadi Mas Mufti menjelaskan bahwa background saya psikologi, nggak dibilangin sih Mas, dengan IPK 3,78 gitu loh. Enggak ya. Guyon. Ya, basic saya emang psikologi. Saya juga kuliahnya di UMS, Universitas Muhammadiyah Surakarta. Jadi ceritanya bagus. Bapak saya itu NU, ibu saya Muhammadiyah. Jadi saya itu kalau sholat subuh 4 rakaat, yang dua nggak pakai kunut, yang dua pakai kunut. Nggak, maksudnya 2 rakaat sebelumnya itu apa? Qobliyah subuh. Ya, kita akan membahas mengenai unsur manusia dalam sudut pandang kebudayaan. Ini hasil diskusi saya dengan Abanto Susmono nih, masalah unsur manusia itu. Kemudian yang kedua, kita akan tidak bisa aman ya. Maaf, Ki Arya. Mungkin bisa lanjutkan. Ya, wayang, kemudian nilai-nilai di dalam wayang itu tidak akan bisa tersampaikan dengan baik ketika sang dalangnya pun ngapunten tidak punya kualitas apa-apa. Makanya jadi dalang itu nggak gampang. Makanya kalau misalkan ditangkap agak mahal itu jangan nawar, tolong. Nah, kemudian yang keempat kita akan membahas mengenai apa sih modal dasar keilmuan seorang dalang. Nah, ini saya juga ngaji bersama dalang-dalang senior saya, termasuk Pak Demantep Sudarsono, almarhum. Kemudian yang kelima, kita akan membahas mengenai sisi tasawuf di dalam wayang itu seperti apa. Kira-kira seperti itu dari besarnya. Bisa minta tolong berikutnya, slide berikutnya. Iya. Ini hasil obrolan empat mata saya dengan Abah Entus Susmono sebelum meninggal. Jadi kami sering sekali ngobrol bareng, kadang-kadang tengah malam, jam 2 malam, sambil menunggu subuh kita ngobrol-ngobrol intens antara bapak dan anak. Yang pengen tahu cerita saya kenapa dulu saya fobia wayang itu juga dikaji itu, menarik gitu. Saya dulu sebelum dalang sempat fobia wayang dulu, Mas. Gara-gara ketika latihan itu mau dikepruk, mau dikepukul pakai gamelan sama abah. Saking disiplinnya abah saya itu. Sehingga saya ketika abah meninggal, saya baru mau dalang lagi gara-gara diperintah oleh kiai-kiai dan guru-gurunya abah. Nanti kita bahas di pertemuan lain, Wis. Kemudian unsur manusia. Unsur manusia itu ada jasad dan rohani. Ada unsur jasad dan unsur rohani. Jasad itu makanannya ya nasi, minum, dan lauk pauk. Nah, kalau rohani ini makanannya adalah agama dan kebudayaan. Kira-kira seperti itu. Kemudian
Bisa dikebawahin lagi layar presentasinya. Ini dia. Atas, atas, atas. Nah, ya. Nah, jadi kan makanannya rohani adalah agama dan kebudayaan. Nah, kita berbicara mengenai agama dan kebudayaan. Kenapa agama itu menjadi makanannya rohani? Karena agama itu memenuhi kebutuhan doktrin rohani yang ada di Lauhul Mahfuz, yaitu Quran, hadis, ijma, dan qiyas, dengan aturan-aturan syariat dan sebagainya. Kemudian kebudayaan, ini yang namanya kebudayaan. Budaya itu adalah budi dan daya. Budi dan daya. Olah budi dan olah daya. Olah budi supaya manusia bisa berdaya. Apa itu budi? Budi itu di dalam psikologi itu ada 3 hal. Manusia itu ada 3 hal. Yang pertama intelektual, yang kedua adalah afeksi ataupun perasaan, yang ketiga adalah psikomotor, kemampuan fisik. Jadi yang namanya olah budi itu adalah manusia itu mengolah budinya, pikirannya, perasaannya, kemampuan fisiknya, supaya manusia itu bisa berdaya. Manusia itu mampu. Mampu apanya? Mampu secara spiritual, mampu secara pengetahuan, mampu secara kemampuan sosial, mampu secara perekonomian, dan lain sebagainya. Karena manusia itu mengolah pikiran, perasaan, dan kemampuan fisiknya. Sehingga manusia itu bisa berdaya. Itu namanya kebudayaan. Dan manusia ini kan terkumpul di dalam komunitas-komunitas tertentu yang mempunyai ciri khas-ciri khas sendiri. Itulah kenapa ada strata sosial, ada kelompok-kelompok sosial dengan spesifikasi masing-masing, ada bahasa yang berbeda-beda, ada tradisi yang berbeda-beda, ada keyakinan yang berbeda-beda. Karena olah budi manusia itu berbeda-beda, bisa dipengaruhi oleh faktor lingkungan, genetik, dan sebagainya. Itu yang namanya kebudayaan. Jadi bicara kebudayaan itu bukan hanya kesenian yang dipentaskan saja. No, beda. Beda lagi kalau berbicara mengenai pemajuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang pemajuan kebudayaan. Itu ada 10 objek pemajuan kebudayaan. Hasil budidaya manusia. Ada 10. Yang pertama, tradisi lisan, adat istiadat, bahasa, ritual sosial atau ritus. Yang kelima, manuskrip. Yang keenam, kesenian itu sendiri. Kemudian teknologi tradisional, permainan tradisional, kemudian olahraga tradisional, kemudian satunya apa ya? Pokoknya ada 10 lah. Ada 10 objek kemajuan kebudayaan. Itu kalau secara undang-undang. Ke bawah lagi slide-nya. Next, Mas. Oke, budaya Nusantara. Saya beri subjudul Nusantara beradab. Sebelum Islam masuk di Nusantara, tanah Nusantara itu sudah memiliki tatanan peradaban, tatanan aturan, tatanan sosial yang membuat manusianya itu menjadi beradab, bukan biadab. Jadi akhlaknya orang Nusantara itu dulu sudah tertata dengan baik, padahal Islam belum masuk ke Nusantara. Nah, itu mungkin alasan kenapa Islam itu diturunkan di Arab, bukan di Nusantara. Karena kita sudah tertata dengan baik peradabannya, gitu loh. Ini kalau teman-teman sering membaca ataupun mendengar kajian dari Ki Haji Ahmad Muwafiq atau Gus Muwafiq, ini sangat asik untuk diolah mengenai azzarin atau bahwa namanya Islam itu ditandur. Bukan yang namanya nandur itu kan biji, katakanlah nandur padi ya. Biji padinya itu pasti nandurnya di dalam tanah. Tidak mungkin di atas tanah. Kalau di atas tanah, otomatis biji padinya itu pasti ditotol atau dimakan sama burung. Yang akhirnya biji padi ini ibarat Islam. Kalau misalkan ditandurnya di atas tanah, otomatis dimakan burung. Karena waktu itu Hindu dan Buddha sedang lagi apa namanya ya, lagi gede-gedenya di Nusantara. Akhirnya Islam itu ditandurnya di dalam. Itu kenapa para wali songo itu
melakukan pendekatan akulturasi, memasukkan ajaran-ajaran Islam melalui budaya asing. Nah, dulu orang-orang Nusantara itu belum tahu Al-Quran, belum tahu hadis, tapi sudah mengamalkan dengan akhlak mereka. Karena kalau bahasanya Abang Rizky, wong Jawa gemien kuwi durung ngerti Quran, durung ngerti hadis, tapi wis ngamalaken Quran, ngamalaken hadis dengan falsafah-falsafah mereka, dengan aturan-aturan peradaban Nusantara saat itu yang ditinggalkan oleh para leluhur. Di mana para leluhur kita itu juga punya kemampuan yang luar biasa. Bahkan kalau yang di orang-orang Jawa ini mungkin pernah mendengar istilah weruh sadurung winarah, weruh sadurung winoro, bisa memahami ataupun bisa memprediksi kejadian yang akan datang. Bukan ramalan ya. Ibarat kalau kiai itu melihat dengan cahayanya Gusti Allah lah. Kira-kira seperti itu. Zaman dulu kan belum ada Islam. Jadi belum ada Gusti Allah. Gusti Allahnya bentuknya beda. Kalau teman-teman baca buku Atlas Wali Songonya almarhum Suwargi Gaya Agus Sunyoto, itu ada yang namanya agama Kapitayan. Agama Kapitayan pun spiritualnya sama dengan agama Islam. Itu agama di Jawa pada saat zaman dulu. Itu masalah agama Kapitayan. Nanti teman-teman bisa baca bukunya di buku Atlas Wali Songo karya Ki Haji Agus Sunyoto Suwargi. Nah itu. Jadi wong Jawa Gemien punya kemampuan weruh sadurung winoro. Karena apa? Mereka dekat dengan sang penciptanya, mereka dekat dengan sang maha gaib, mereka dekat dengan alam, mereka pintar membaca tanda-tanda alam. Kalau anginnya seperti ini, berarti mau hujan. Oh, kalau anginnya seperti ini, ini nggak jadi hujan kok. Bisa seperti itu leluhur kita. Tapi kalau sekarang, BMKG aja kadang-kadang meleset. Ini aja sekarang di Indonesia musim hujan dengan musim kemarau nggak bisa ditebak sama sekali. Tahunnya kemarau ternyata hujan. Puasa biasanya kemarau ternyata hujan. Tapi kalau tahun baru mesti hujan untuk menghindari kemaksiatan kayaknya. Atau menambah kemaksiatan nikmat hujan sih ya. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau sekarang intinya musim itu susah untuk ditebak lah. Nah, kemudian subjudul berikutnya Islam dan kebudayaan. Saya waktu itu berdiskusi bersama Kang Sastro Al-Ngatawi. Kang Sastro Al-Ngatawi itu pernah berdiskusi bersama saya menanyakan mengenai agama Kapitayan saat kenapa kok Islam dengan Jawa itu, peradaban Jawa itu cocok ya, ya. Karena spiritualnya sama, Mas. Karena spiritualnya sama, ruh spiritualnya, energi spiritualnya itu sama. Dulu agama Kapitayan itu sholatnya pun, sembayangnya agama Kapitayan itu mirip dengan sholatnya agama Islam. Tuhannya pun satu agama Kapitayan dulu. Namanya Sang Hyang Toyo. Nah, untuk menyembah Sang Hyang Toyo itu melalui media benda-benda yang mengandung suku kata to dan tu. Tu, contoh tulang, tumbak, turumbukan. Turumbukan itu pohon beringin. To, tosan. Kemudian apalagi ya? Tosan itu kan kayak apa namanya? Benda-benda pusaka. Nah, itu yang akhirnya berkembangnya menjadi animisme dan dinamisme. Padahal awalnya spiritualnya itu sama. Tuhannya satu. Sembayangnya itu yang pertama adalah gerakannya seperti gerakan sholatnya orang Jawa. Seperti gerakan sholatnya orang Islam. Yang pertama tulajek. Tulajek itu menengadahkan kedua tangan, menghadirkan Sang Hyang Toyo di dalam tutut. Tutut itu hati. Gerakannya menengadahkan kedua tangan di atas kepala seperti ini, kemudian menghadirkan Sang Hyang Toyo. Ini kan berarti seperti takbiratul ihram. Nah, gerakan selanjutnya adalah mengumpulkan kedua tangan di atas perut. Kalau istilah bahasa Kapitayan itu swadikep. Nah, kalau orang Jawa bilang sedakep. Seperti ini. Nah, gerakan berikutnya sembayangnya agama Kapitayan itu tungkul. Tu, engkul, tungkul. Tungkul itu menghadap ke bawah. Berarti kayak ruku. Yang kedua, yang kemudian gerakannya adalah tulampak.
tulamak itu duduk dengan bersimpuh dengan kedua kaki. Berarti kayak duduk di antara dua sujud. Kemudian Mungkin panitia minta tolong di mute ya, Mas Rahmat Ibrahim ini. nah saya. Oke. Kemudian tadi tulampak. Kemudian gerakan terakhir itu tondem. Tondem itu gerakannya seperti posisi bayi yang ada di dalam kandungan ibu. Berarti kayak ngerangkul begini ya. Berarti kayak sujud. Itu gerakannya pun sama. Di situ tidak dijelaskan berapa rakaatnya, tapi durasinya sampai 1 jam. Itu sembahyangnya agama Kapitayan. Jadi secara spiritual itu ada kesamaan antara Islam dengan agama Kapitayan, agama Jawa pada zaman dahulu. Nah, ada lagi di dalam kisah Tara Jawa itu, dalam pewayangan juga ada kisah Sesubagir yang bertemu dengan Sang Hyang Ismoyo atau Semar di Gunung Tidar, Magelang. Di mana di situ Sesubagir izin bersama penunggu tanah Jawa atau Sang Hyang Ismoyo atau Semar. Pengen menyebarkan agama Islam, mohon izin dengan Semar. Setelah berdiskusi mengenai agama Islam itu seperti apa, Sang Hyang Semar ini menyetujui Islam itu untuk disebarkan di tanah Jawa. Karena spiritualnya sama. Seperti botol ketemu tutup lah. Tutupnya itu ya Islam. Islam itu menyempurnakan. Makanya Semar pun wanti-wanti. Semar pun memberikan petunjuk ataupun peringatan. Oke, boleh Islam itu disebarkan di tanah Jawa. Tapi awas, jangan menghilangkan kebudayaan Jawa, peradaban yang ada di tanah Jawa yang sudah luhur, yang telah ditinggalkan oleh para leluhur yang sudah ditanam sedemikian lamanya, yang sudah menata peradaban manusia sedemikian bagusnya. Tolong kebudayaan dan peradaban ini jangan ditinggalkan. Karena kalau sampai ditinggalkan akan ada goro-goro. Nah, diwayakan ada goro-goro. Makanya kalau setiap goro-goro itu biasanya jam 2 malam. Jam 2 setengah 3 malam itu fase-fase kontemplasi. Manusia itu ketika wayang, ketika goro-goro itu diingatkan oleh para pengetahuan supaya hidup dengan hati-hati, bahwa hidup itu manunggaling kawula Gusti, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu di goro-goro. Tapi goro-goronya itu pasti diawali dengan bencana dulu. Itu goro-goro. Makanya mungkin bencana-bencana yang terjadi saat ini ya itu goro-goronya yang diperingatkan oleh Semar. Awas loh, kalau misalkan peradaban tatanan yang sudah bagus ini dirusak, ya sebenarnya kan bukan Islamnya yang salah, tapi orang-orangnya kan. Islamnya bagus, tapi orang-orangnya ini yang pangapunten, berarti yang menceng dari ajaran-ajaran Islam. Nah, makanya kalau Abantus bilang itu Islam itu cetakan. Islam itu cetakan. Kalau orangnya itu nggak sesuai cetakannya, berarti bukan salah cetakannya. Yang salah yang masuk ini. Itu. Nah, kira-kira seperti itu. Wali Songo, akulturasi Islam Wali Songo, ketika masuk ke tanah Jawa itu tidak menyombongkan Islamnya. Coba bayangkan, kalau Wali Songo masuk ke Nusantara, kemudian baru turun dari kapal ataupun dari ini baru masuk ke tanah Jawa, baru ketemu orang di Jawil. Pak, beriki, Pak sini, mau tahu Islam nggak? Ayo ikut saya. Pasti dikamblang, Pak. Pasti dikamblang. Iya, otomatis, Bung. Siapa lu? Siapa kamu? Islam itu barang baru saat itu kan. Bayangin Wali Songo masuk, kamu mau kenal Islam nggak? Mau tahu Islam nggak? Ayo, ikut saya, ikut ngaji sama saya. Langsung diajari bahasa Arab, ini. Wah, mutah itu orang-orang mesti. Nggak mau, mesti menolak. Iya. Makanya kan pendekatan-pendekatan para Wali Songo itu pendekatannya nandut, bukan manen. Oke, Islam di tanah Arab saat itu sudah luar biasa majunya, sudah luar biasa lah.
Tapi ketika di tanah Jawa itu masih barang baru. Dan para wali songo tidak menyombongkan Islam yang sudah besar di tanah Arab dengan cara Arab muda. Tidak, makanya pendekatannya adalah nandur lewat kebudayaan Nusantara yang sudah ada. Mungkin yang terkenal baru para wali songo di Jawa. Coba di Kalimantan, saya belum mengetahui para wali-wali yang melakukan pendekatan dengan kebudayaan Kalimantan di sana yang menyebarkan Islam. Mungkin ada wali songo lain di tanah luar Jawa. Mungkin saya belum tahu ya. Yang kita tahu kan ya Sunan Gresik dan sebagainya, Sunan Gunung Jati. Nah, ibarat seperti ini, teman-teman. Kalau kita wali songo dalam mengajarkan Islam itu pakai makalah NU yang sangat terkenal Al-Muhafadzatu ala Qadim Syari ala Ahdu bil Jadidil Aslah. Yang namanya dakwah itu kan mengajak ud'u ila sabili rabbik bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billatii hiya ahsan. Meskipun ada perdebatan, wajadilhum billatii hiya ahsan. Pungkasannya itu apik. Endingnya harus bagus. Gitu loh. Makanya ibarat Wali Songo menyebarkan Islam di Nusantara itu ibarat kalau mau menuang air di dalam gelas. Gelasnya masih ada tutupnya, Mas. Nah, ini tutupnya harus dibuka dulu. Baru air itu bisa masuk. Meskipun air seember, kemudian dimasukkan ke dalam gelas, gelasnya masih ketutup, airnya itu nggak bakal bisa masuk. Wong masih gitu. Nah, bagaimana caranya para wali songo saat itu membuka tutup di dalam gelas ini sehingga air bisa masuk ke dalam gelas tersebut. Nah, itulah pendekatan-pendekatan seperti itu. Ke bawah tadi, next. Nah, mengenai spiritual seorang seniman ataupun budayawan. Ini fotonya ketika saya mendalang bersama Maung Hercules. Seorang, yo tahulah, preman yang luar biasa yang mau bertobat, kemudian mau berguru bersama Abah Habib Lutfi waktu itu. Dan ini waktu itu saya wayangan dengan beliau dan ini memberikan cenderamata wayang golek karakter Maung Hercules. Mas, Mbak, saya punya teman-teman seniman budayawan banyak. Yang nggak sholat banyak. Pengapunten ya, pengapunten. Nggak semua sih. Yang nggak sholat banyak. Teman-teman saya seniman budayawan yang masih mabuk banyak. Yang masih main cewek jarang. 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 Yang nakal banyak lah. Tapi pengapunten. Senakal-nakalnya orang yang memahami seni dan kebudayaan, dia tidak akan melakukan kegiatan yang merusak. Pacaran pun ngapunten tidak sampai yang tidak diinginkan, yang saya tahu. Mendem, mabok, mereka tidak sampai habis mabok, kemudian mereka naik motor, bonceng 3, begal orang. Itu saya belum pernah menemukan teman-teman seniman dan budayawan yang seperti itu. Mereka tidak sholat, iya, saya tahu. Tapi mereka tidak pernah melakukan pencurian, tidak pernah melakukan tindakan kriminal. Itu saya belum pernah menemukan teman-teman seniman dan budayawan yang seperti itu. Karena apa? Di dalam prinsip seorang seniman dan budayawan itu ada tafsir yang luar biasa. Tafsir ketenangan dan kedamaian ketika seorang seniman dan budayawan itu gelisah. Itu ketenangan dan kedamaiannya itu akan dimunculkan lewat karya seninya. Semakin gelisah seorang seniman dan budayawan, karyanya akan semakin bagus. Karyanya akan semakin bagus. Pangapunten, Abah Entus itu pernah masuk ke dalam penjara karena kasus politik. Wah. Ini ada konflik politik saat. Abah Entus di dalam penjara itu membuat wayang yang sangat luar biasa. Namanya wayang Wondobui. Karena Wondobui, Bui itu kan penjara. Garapnya di dalam penjara. Ada satu gunungan yang namanya Gunungan Wondobui, gunungan kreasi itu, yang Abah buat di dalam penjara.
ketika Abah mengalami masalah itu, permasalahan. Dan wayang Wondobui yang sudah dibuat oleh Abah, ketika Abah sudah lepas dari penjara, 2,5 bulan kalau nggak salah kayak itu wayang Gunungan Wondobuinya itu dimahar oleh Abah, dinilai oleh Abah. Satu wayang itu harganya 100 juta. Secara bahan, secara penggarapan, itu mungkin sama dengan wayang-wayang lain. Tapi nilai kegelisahan itu yang mahal. Nilai historis itu yang mahal. Kenapa bisa bernilai sampai 100 juta? Makanya teman-teman seniman dan budayawan itu ketika ada kegelisahan yang mereka tumpahkan ke dalam karyanya. Semakin dalam kegelisahan mereka, sangat bagus karya-karyanya. Coba teman-teman mungkin kalau misalkan melihat karya-karya seni, lukisan ataupun apa, Mas ini lukisannya bagus, ceritanya apa? Pasti seorang pelukis itu bisa menjelaskan tentang filosofi dari lukisan itu. Karena kegelisahannya itu benar-benar dibangun. Nah, kira-kira seperti itu. Intinya kalau ada panas, ada konduktornya lah. Next. Oke, ini yang sangat penting. Bahwa seorang dalang itu tidak sembarang hanya menyampaikan omongan atau apa namanya pentas-pentas asal pentas gitu. Ketika pagelaran itu kan idealnya adalah ada perubahan perilaku yang dialami oleh penonton yang awalnya belum sholat jadi mau sholat setelah nonton wayang. Setelah nonton wayang yang awalnya belum mau bersodakoh mau bersodakoh. Yang awalnya suka fitnah jadi tidak suka fitnah. Yang awalnya suka mengadu domba jadi tidak mengadu domba karena belajar dari kesialan sang kuni ini yang licik ini. Pasti kalah soalnya. Ada perubahan perilaku yang kita harapkan ketika pagelaran pentas itu, pagelaran wayang itu selesai. Orang yang belum baik menjadi baik. Makanya dalang itu penting untuk memahami keilmuan-keilmuannya. Yang pertama jelas, seorang dalang harus memahami ilmu kedalangan, karawitan, dan tata gelar wayang. Secara performance, secara entertain. Nggak kalah penting lagi isen-isen atau isi di dalam pagelaran wayang itu. Ada ilmu agama yang harus dikuasai oleh dalang. Supaya apa? Ini spiritnya bagus sekali. Berbudaya itu juga ibadah. Berbudaya itu juga mengamalkan ajaran Islam. Berbudaya itu juga mengamalkan Quran, hadis, ijma, bahkan qiyas. Ini ada sebuah konsep yang namanya fikih budayawi. Ini disusun oleh Kang Yasir Arafat, dosen UIN Sunan Kalijogo Jogja, kalau nggak salah. Ini konsepnya adalah fikih budayawi. Konsep fikih budayawi itu menafsirkan bahwa yang namanya kebudayaan adalah tuntunan ibadah keseharian masyarakat Jawa tempo dahulu. Saya ulangi ya. Kebudayaan adalah tuntunan ibadah keseharian masyarakat tanah Jawa pada masa lampau. Itu yang namanya kebudayaan, itu yang namanya fikih budaya. Jadi berbudaya itu juga beribadah. Berbudaya itu juga beramal jariah. Makanya teman-teman di fikih budayawi ini mencari dalil supaya ditempelkan dengan tradisi, supaya ditempelkan dengan adat istiadat. Jadi melakukan ibadah itu ada dalilnya. Ini yang sedang dilakukan oleh teman-teman fikih budayawi, Kang Yasin Arafat dan kawan-kawan. Ada lagi ilmu sosial budaya yang harus dipahami oleh sang dalang. Karena ya sekali lagi manusia itu berbeda-beda, memiliki perbedaan romantisme sendiri-sendiri. Orang Jakarta punya romantisme sendiri-sendiri. Dengan kata romantisnya kalau udah deket, anjing loh, anjing dan sebagainya. Itu akrab. Itu romantisme menurut orang-orang Jakarta. Orang Tegal, orang Ngapak, Tegal dan sekitarnya. Meskipun etika tetap ada ya. Orang itu kalau udah akrab, anggar wong Tegal itu ngomongnya cakwir cetem, udah sohib lah. Terus konco kental, konco kental. Itu ngomong kasar itu sebuah romantisme.
Tapi tetap ke orang tua tetap ada etika. Itu ngomong, wah bajingan gue remo ora. Wis urip. Ketika lama nggak ketemu itu rantau, ketemu di jalan lama nggak ketemu, urip mas. Itu sebuah romantisme. Kalau orang-orang Tegal, orang-orang Apak itu romantis. Nah, jangan ditafsir dengan orang yang tidak tahu tentang romantisme itu. Ini yang nggak fair tuh ya seperti itu kadang-kadang. Katakanlah orang Solo melihat bahasa Tegal itu kasar, bahasa Jawa Timur kasar. Padahal itu sebuah romantisme. Kayak jancuk di Jawa Timur itu juga sebuah romantisme kan. Makanya ini ilmu sosial budaya, ilmu sosial itu penting sekali dipahami supaya kita tidak mudah menyalahkan orang lain, supaya kita tidak seenaknya sendiri masuk ke dalam kamarnya orang lain tanpa ada izin. Kira-kira kiasannya seperti itu. Suratnya Al-Hujurat ayat 13. Allah menciptakan kita dari laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Jelas, Bhinneka Tunggal Ika itu. Dalilnya ada. Allah menciptakan, hai orang beriman, Allah menciptakan kita dari laki-laki dan perempuan, berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal. Makanya kan dakwah itu merangkul, bukan memukul, dengan cara mencintai, bukan mencaci maki. Pendekatannya soal Al-Hujurat itu. Nah, kemudian pengetahuan berikutnya yang harus dimiliki oleh dalang adalah politik, pengetahuan politik dan atau tata negara. Supaya apa? Zaman sekarang itu banyak sekali masyarakat memikirkan yang tidak harus dipikirkan. Gara-gara apa? Satu, di HP-nya ada aplikasi detik.com. Pasti ada notifikasi berita-berita yang nggak harus dipikirkan oleh masyarakat. Kadang-kadang kalau lagi gabut, petani punya HP, ya, petani punya HP, punya aplikasi detik.com. Lagi gabut, lagi nyantai, habis macul, habis nandur, ada notifikasi pejabat ini kena KPK. Wow, langsung dipikirkan. Itu kan sebenarnya nggak usah dipikirin. Nah, kenapa budayawan dan seniman termasuk dalang itu harus paham mengenai informasi politik dan tata negara supaya membantu meringankan cara berpikir masyarakat mengenai situasi kenegaraan dan isu-isu terkini. Contoh kebinatangan sosmed dan isu nasab. Isu nasab ini agak sensitif soalnya. Kemarin kebinatangan sosmed di mana orang itu sekarang gampang sekali membuli, gampang sekali menghujat, gampang sekali masuk ke dalam kamar orang lain tanpa izin, menilai orang lain tanpa mengenal dulu orang itu seperti apa. Ya tadi, setiap daerah punya perbendaharaan romantisme sendiri-sendiri. Tapi orang yang tidak mengetahui perbendaharaan romantisme itu mengkritik, Mas. Nah, ini yang namanya kebinatangan sosial media seperti ini. Saya ingin menge-share satu buah video ya. Mulai satu video. Oke, mungkin Ki Hatta Oke, bisa request akses. okay. Share ya. Ini Mungkin host bisa minta tolong di ACC. Aku share stop screen dulu ya. ya. Oke. Sudah masuk, Masuk Ki Hatta. masuk ya. Ini ada sebuah video yang ini sebenarnya isunya kemarin ketika ngapunten, ketika Gus Miftah apa dengan kasus Pak Sun Haji yang ST itu. Padahal kan itu di masyarakat ya sebenarnya sebuah romantisme sebenarnya. Tapi ya sudah viral kemarin lah. Mau dijelaskan dengan apa ya sudah terlanjur viral. Saya mencoba menggunakan wayang ini melihat dari sudut pandang yang general. Tidak pengen menyalahkan atau membenarkan salah satu pihak sih intinya gitu. Pengen belajar bersama dari peristiwa viralnya Gus Miftah kemarin. Saya play ya. Bentar. Dulu.
Mohon izin Kak, ini videonya sudah diputar atau masih proses ya? Sudah diputar, Mas. Oh, Gimana? di layarku belum terputar ya? Atau Oh, di memang layar. pas layarku aja? Coba. Di Kalau teman-teman teman-teman lain gimana? Ini belum teman-teman belum bisa ya? coba. Belum Oh, belum terputar. juga ya. Oke. Kalau ini sudah. Eh, Ini saya buka folder. oke, buka folder sudah. Sudah. Ini saya ngeplay. Sudah belum? Belum ya? Belum. Oh, belum ya? Belum. Kok belum ya? Oke, coba sebentar. Saya request share lagi. Ah, putar media coba. Sudah? Ah, sudah. Sudah ya? Oke, saya ulang ya. Oke. Oh iya, Ki Haria, mohon maaf. Kayaknya suaranya nggak ke input ya? Oh, soalnya nggak ke input ya? Iya. Tapi videonya bisa. Videonya ke play, keputar. Mungkin dari setting zoomnya mungkin ya. Mana ya? Atau saya kirim ke Mas Fadil apa ya videonya? Pengaturan video. Coba saya play ya, biar barangkali panitia ada yang tangkap. Ini saya play, Mas. Kedengeran nggak? Belum ada Ki Haria. Belum ada ya? Yaudah, Iya. gini aja. Ini videonya tak kirim ke Mas. Ini videonya tak kirim ke Mas Fadil, nanti biar bisa ditayangkan oleh panitia, gitu ya. Nanti kita lanjut ke bahasannya dulu deh. Oke, Itu mungkin gimana? nanti kita share di grup aja atau Oke. mau ditampilkan di sini. Bikin. Ditampilkan di situ nggak apa-apa. Saya pengen menjelaskan juga bagaimana isinya. Oke, Nah, siap. ini saya share dulu di WA-nya Mas Fadil. Mudah-mudahan jaringannya cepat. Di proses kirim ya, proses kirim. Oke, proses kirim. Kita balik ke materi dulu aja ya. Oke, nanti kita contoh masalah apa namanya, contoh videonya. Oke, ini juga tentang sisi tasawuf wayang. Yang tadi saya menjelaskan bahwa wayang sama dalang itu sama seperti Tuhan dengan manusia. Hidup itu seperti pagelaran wayang. Wayang yang paling disukai oleh dalang itu yang paling sering dilakonkan atau dimainkan oleh dalang. Dimainkan terus, dipakai adegan perang sampai catnya terkelupas. Dan terkadang tangan wayang itu putus. Tapi dalang dengan telaten memperbaiki wayang yang paling ia sukai. Ketika catnya terkelupas pun dicat kembali oleh dalang itu. Begitupun manusia dengan Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang paling disukai sama Allah adalah hamba yang sering diuji oleh Allah. Ya. Manusia yang paling disukai sama Allah adalah manusia yang sering berinteraksi dengan Allah. Interaksinya Allah kan macam-macam. Ia diberi rezeki, diberi rahmat, ia kadang-kadang diberi musibah untuk bisa menaikkan derajat manusia. Karena kan manusia itu kalau mau naik derajatnya pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti kisahnya Salahuddin Alayubi, penakluk Konstantinopel ketika itu berdoa minta kemudahan, kok malah diberi kesulitan. Ternyata Salahuddin Alayubi menyimpulkan Allah
ketika saya meminta kemudahan, kemudian Allah memberikan cobaan, itu supaya saya kuat menghadapi permasalahan yang saya hadapi. Sama aja kayak wayang. Wayang yang paling senang dipakai oleh dalang adalah yang sering dikepruk-kepruk, kayak dimainkan sampai tangannya patah, sampai catnya terkelupas dan sebagainya. Itu yang paling disukai sama dalang. Sama kayak manusia, selalu diuji sama Allah. Selalu berkomunikasi dengan Allah lewat ujiannya dan sebagainya. Lewat rahmatnya Allah. Jangan sampai jadi wayang yang terlihat bagus, tapi tidak dipakai dan hanya jadi pajangan saja. Kan ada dalam pagelaran wayang itu wayang simpingan namanya, yang dipajang di samping itu. Itu kan nggak terpakai, Mas. Wayang yang paling bagus di ujung itu besar, gede, bagus, tapi nggak dipakai oleh dalang. Nah, kira-kira seperti itu. Makanya bahasanya Kiai Lukman Hakim itu dari tasawuf itu, surga dunia adalah ridho. Nanti seorang punokawan, katakanlah kalau di Tegal itu si Selenteng ya, tadi yang di video tadi, Selenteng itu ridho dirinya itu menjadi Selenteng. Si Selenteng itu nggak mencoba untuk menjadi Arjuna, nggak mencoba untuk menjadi Gatot Kaca, dia ridho, dia itu menjadi Selenteng. Dan itu disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, next Mas. Nah, ini Dewa Ruci, ini lakon yang menunjukkan bagaimana Bima itu mencari jati dirinya. Ini pemahaman mengenai manunggaling kawula Gusti, sangkan paran dumadi, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ceritanya di sini si Bima atau Werkudara itu mencari kayu kungsu suling angin dan banyu perwitasari. Lewatnya Resi Durna, kiainya Kurawa. Kiainya Kurawa. Durna ini kan sebenarnya kiai, tapi kiai strategi perang, bukan kiai ilmu. Tapi Bima ini mengaku murid kepada Sang Buddha ini. Nah, Durna ini dikompori sama Sengkuni. Ini cara untuk mengalahkan Werkudara. Mumpung lagi belajar sama kamu mencari kayu kungsu suling angin dan mencari banyu perwitasari. Celakakan Werkudara menggunakan pencariannya itu. Jadi ketika mencari kayu kungsu suling angin, Werkudara itu tanya dengan Kiai Durna itu tadi, Durna pun gelisah. Werkudara itu secara batin ya muridnya, tapi Sengkuni itu ya Durna itu manggone tempatnya itu di Astina, rajanya Kurawa, otomatis harus mengikuti Kurawa. Akhirnya nurut, mencelakakan Bima ketika mencari satu kayu kungsu suling angin, disuruh mencari ke hutan. Di hutan malah ketemu raksasa dua, Rukmuka, Rukmatala. Nah, niatnya Durna itu membunuh Werkudara lewat situ. Ternyata Werkudara berhasil mengalahkan Rukmuka dan Rukmakala. Ternyata Rukmuka dan Rukmakala itu adalah penjelmaan dari Betara Bayu dan Betara Indra, dewa. Yang akhirnya menghadiahkan gelung Minangkoro sama apa ya? Apa namanya kayak jimat tapi yang bisa membuat Werkudara itu bernapas dalam air. Yang ternyata Werkudara itu melawan Rukmukolo ternyata membinasakan kutukan kedua dewa tersebut. Hanya kedua dewa tersebut, Betara Bayu dan Betara Indra, terbebas dari kutukan. Kemudian Werkudara datang lagi kepada Durna, kayu kungsu suling angin nggak ada, aku tak boleh banyu perwitasari, gimana? Ke Segara Kidul, di sana ketemu naga dan sebagainya. Akhirnya Werkudara menemukan Dewa Ruci tadi. Dijelaskan mengenai konsep manunggali kawula Gusti sakan pareng tadi bahwa intinya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dari jebakan-jebakan Durna malah ternyata Werkudara itu menemukan tujuan. Ini yang dinamakan ada sebuah ayat 1000 dinar terkenalnya. Mayatakila ya ja'alahu mahrojan wa yarsuku min haisu layahtasib. Ini tafsirnya itu intinya matematikanya manusia dengan matematikanya Tuhan itu berbeda. Arti dari ayat itu kan kamu yang penting bertakwa dengan saya. Allah berfirman seperti itu. Takwa kalau versinya Mbah Nun itu kita itu
Intinya Allah itu tidak pernah absen di dalam kehidupan kita. Itu takwa. Ketika manusia itu bertakwa dengan Allah, Allah akan memberikan rezeki dan jalan keluar dari jalur yang tidak disangka-sangka. Nah ini yang kadang-kadang manusia itu sulit untuk mengikuti ini. Pengennya ikhtiarnya ini ya jawabannya dari ikhtiar itu. Padahal matematikanya Gusti Allah nggak sebenarnya. Nah inilah nilai-nilai spiritual yang ada di dalam apa namanya pewayangan kira-kira seperti itu. Terima kasih kayaknya sudah. Selanjutnya nanti kita sambung sesi diskusi. Oke, sebelum diakhiri Ki Haryo, ini aku udah berhasil untuk input videonya. Mungkin mau ditampilin ya, pastinya. Boleh, boleh, boleh. Ini ya, tadi mengenai ilmu dalang harus memahami tentang situasi dan isu-isu yang terjadi di negara lah. Oke, siap. Kita tunggu sebentar. Oke, oke. Layarnya udah terlihat. Kayak gue. Iya. Suara kedenger gak ya? Oke, siap. Dengar. Silakan disaksikan teman-teman. Pemaning zaman saiki kue anak agama anyar. Agama apa? Ono agama anyar. Apa gue? Agama anyar sing gawe rahmate Gusti Allah angel tumempel aning badan lan atine menungso. Wah, agama apa sih? Dalam iki. Agama anyar apa teng? Agama anyar arane media sosial. Medsos. Medsos. Nabine jenenge viral. Wih, nabi viral. Ajarane maido uwong. Wih, Paham? mah itu wong ya. Tuhane dajal elektronik utawa HP. Waduh, Kowe tuhane. Loh kaya medeni ateng. Dajal sing kaya ngono wae medeni. Gawe menungso sekarepe dhewe. Apa meneh dajal sing asli besok. Nah iya. Pantesan Gusti Allah Subhanahu wa taala Allah. wanti-wanti awit saiki hati-hati karo dajal sing besok bisa gawe surga lan neraka dhewe. Paham? Makanya zaman saiki ya Allah kayak gini meno wis pimen. tatanan zaman saiki bisa kaya ngene nemen. Wong sing asline apik gampang nemen dipandeng ala. Wong sing ala bisa gampang nemen dipandeng apik tanpa dideleng kenyataane. Menungso saiki luwih percaya maring sing rame-rame tinimbang sing temenanan tapi sepi. Pantesan masjid tambah sepi, tempat hiburan tambah rame. Makanya nyong wingi ngerjani masyarakat desa nyong. Pimen sih? Ngerjani pimen. Nyong kiye adzan subuh jam 4:30. Bisa sing teka lah kawong siji-siji ya sing tekan oh. Lah kasih tekan. Sope maju kabeh. Waduh. Mung imam karo jamaah siji tok. Lah ya. Barang kowe dugal berhari-hari saya adzan subuh 4:30 tidak ada yang datang. Akhirnya seminggune nyong adzan subuh jam 10 awan. Jam 10 adzan. Jam 10 awan adzan subuh. Terus? As-sholatu khairum minan naum. Bar kowe sekampung geruduk masjidku. Wes selendang kentir kae. Selendang sesat. Tak dadepi. Apa santrine Syarif Hidayatullah kecing bangsane apa sih? Darani. Pimen Terus betul. masyarakat nesu. Selendang kentir, selendang sesat kowe. Adzan subuh ke jam 10 maksudnya apa? Raimu cocote ala kabeh ya bangset. Nyong ki adzan subuh 4:30 raimu ora pada teka. Bisane nyong adzan jam 10 awan raimu pada teka. Sing kentir nyong apa raimu? Mangsana. Diwaneni ya. Darani. Kon bisane dugal sih teng. Nyong anggar ndalang lah kawedange kaya kiye. Cerdas tuh. Kalau ada yang nggak mudeng bahasanya ngapunten, bahasa Tegal campuran bahasa Jawa. Gitu.
Ya kira-kira seperti itu. Di wayang itu mencoba apa ya? Termasuk tadi wayang santri. Itu namanya konsepnya wayang santri. Wayang itu medianya, santri itu tempat menggali nilai-nilainya. Itu bahasa Tegal tadi Mbak. Bahasa Tegal campur bahasa Jawa yang O. Kalau bahasa Tegal kan Jawanya A, apak. Kalau yang itu kan rasanya diseragen soalnya, jadi campuran Tegal sama Jawa. Oke, jadi di wayang itu, di wayang santri terutama, eh, saya mencoba hmm, menerjemahkan sebuah isu supaya masyarakat itu benar-benar satu tidak memihak satu pihak dengan pihak lain, justru mereka eh, kami giring untuk bisa mengkoreksi dirinya sendiri. Karena untuk mengkoreksi orang lain itu nggak perlu belajar, sudah hafal semua, sudah pintar semua untuk mengkoreksi orang lain. Tapi yang sulit itu untuk mengkoreksi diri sendiri. Itulah yang eh, saya coba bangun di dalam pagelaran wayang. Di wayang itu kan ayang-ayang, wewayange wong ngawurip, bayang-bayangnya orang hidup. Jadi di dalam pagelaran wayang itu seperti kehidupan manusia. Jadi manusia itu mencoba dinasehati melalui pagelaran wayang tanpa merasa digurui. Nah itu konsepnya seperti itu pendekatannya. Matur suwun. Nah kira-kira seperti itu. Udah over ya ini waktunya ya. Oke. Makasih banyak Ki Haryo Susilo atas materinya yang luar biasa. Menginspirasi ya. Iya, sebagaimana yang kita dengar juga, yang pastinya teman-teman juga pasti melihat bagaimana karakteristik Ki Haryo Susilo ini dalam dunia pewayangan gitu kan. Karena kalau aku lihat-lihat juga setelah stalking eh, YouTube beliau, Putra Putra Laras atau apa ya lupa namanya. Putra Satria Laras. Oh iya, Putra Satria Laras betul. Iya. Kalau mau yang video-video pendek malah di itu aja mas di Facebook fanpage di Oh Ki di Haryo Facebook fanpage. Underscore. Oke. Kalau Iya yang di siap. YouTube kan yang Teman-teman, panjang-panjang. Atau di Instagram Haryo Susilo itu. ya teman-teman boleh banget. Mungkin kayaknya nanti boleh banget untuk taruh di link. Tapi kayaknya pasti terkenal sih. Maksudnya teman-teman cari aja di ininya, search engine-nya, pasti ada sih itu nama-nama akunnya. Entah itu dari YouTube, Instagram atau Facebook ya. Begitu sih paling. Ya, jadi salah satu untuk informasi aja sedikit, salah satu karakteristik dari gaya pewayangan Ki Hairo Susilo ini ada beliau ini sangat ini ya, sangat modernis mungkin saya bisa bilang. Ya, beliau memakai mungkin kalau kita melihat wayang adalah sebuah budaya yang agak sedikit kuno, tapi Ki Hairo ini bisa mengemasnya dengan kemasan yang sangat baru, dengan kemasan yang sangat dekat dengan kehidupan kita sebagai remaja yang ya Gen Z mungkin bisa dibilang gitu kan itu. Oke, mungkin langsung aja. Teman-teman pasti banyak yang pengen tanya atau mungkin punya sedikit kebingungan atau mungkin punya sedikit diskusi terkait topik ini. Bisa banget untuk raise hand dan mengutarakan pertanyaannya lewat on mic gitu kan. Atau bisa juga lewat ini ya, grup chat Zoom, chat Zoom-nya. Nanti dikirim aja entah itu ke saya pribadi sebagai moderator atau nanti ke chat Zoom yang umum untuk kemudian nanti dibacakan. Oke. Teman-teman yang mau bertanya mungkin bisa raise hand dari sekarang. Oke, kepada Mas Rosih ini ada pertanyaan. Teman-teman yang lain sebelum itu juga bisa banget untuk persiapan sekarang ya. Jadi selama Mas Rosih bisa untuk pertanyaan selanjutnya. Gitu. Kepada Mas Rosih silakan pertanyaannya. Oke, sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan kepada saya untuk bertanya. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Kiai Arjo Susilo atas pemaparan materinya. Perkenalkan diri saya, nama saya Abdullah Rasif Ilmi, asal Jepara. Jadi saya ingin bertanya, Ke- eh, jadi saya ini eh, termasuk fans lama dulu. Dulu saya waktu kecil dulu itu sering nonton videonya almarhum Ki Entus. Ya, dari tahun tahun 2016 atau 2017 itu dulu sering nonton. Nah, itu ada dua tokoh utama yang sering dipakai almarhum Ki Entus. Mungkin tadi seperti 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 yang dipaparkan tadi, saking seringnya apa yang digunakan supaya ada yang rusak. Itu tadi nama dua karakternya kalau nggak salah itu Lupit sama Selenteng ya. Ya. Nah, itu saja ingin bertanya tentang asal usulnya. Asal usul penamaannya, asal usul karakternya itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab ya mas, biar nggak lupa ya.
Iya, silakan Kak Heru. Mas Rosi dari Jepara, matur suwun sangat. Ya, karakter wayang namanya Lupis Lenteng. Ini yang menjadi ikonik di wayang santri akhirnya. Orang-orang sampai tahunya itu bahwa wayang Lupis Lenteng itu adalah ciptaan dari Abahan Kussumono. Padahal bukan. Itu adalah Punokawan asli wayang gagrak atau gaya Tegal. Jadi Punokawan itu kan daerah masing-masing namanya beda-beda. Jadi Lupit itu Bagong sebenarnya, Mas Rasi. Lupit itu sebenarnya Bagong, tapi Bagong wayang golek khas Tegal. Kalau Bagongnya Jawa Barat namanya Cepot, beda kan? Kalau Bagongnya Banyumas, wayang kulit Banyumas namanya Bawor. Kalau Bagongnya daerah Batang dan Pekalongan, wayang goleknya Bagongnya namanya Canus. Kalau Cepot wajahnya merah, Lupit wajahnya coklat, Canus wajahnya putih. Nah, kalau Selenteng itu gareng. Itu. Jadi sudah sejak zaman dahulu sudah ada. Bahkan simbah-simbahnya Abah pun sudah memakai wayang lupis lenteng. Cuman waktu itu belum viral. Karena apa? Waktu konsepnya masih wayang golek klasik zaman dahulu, lupis lenteng itu keluarnya jam 12 malam, Mas. Jadi anak-anak muda kan udah pada tidur jam segitu kan. Tapi dengan wayang santri, konsep apa namanya ngaji menggunakan wayang santri itu, bedol kayon pembukaan pertama itu langsung lupis lenteng, ngaji sekitar 45 menit sampai 1 jam dengan gaya egaliternya. Makanya kan gayanya Selenteng tadi ceplos-ceplos kayak tadi kan. Itu gaya romantisme orang Tegal. Itu orang Tegal itu dan sekitarnya itu punya romantisme namanya egaliter. Sama rata, sama rasa, sebagainya. Punokawan itu kan penting, Mas. Punokawan itu kan sebenarnya pendamping dari tokoh utama ya. Tapi Punokawan ini sering memikirkan hal yang tidak dipikirkan oleh tuannya. Karena secara psikologis tuannya ini pasti terbebani dengan beban negara, masalah negara dan sebagainya sehingga tidak bisa berpikir jernih. Tapi kalau Punokawan, rakyat biasa, oh pikirannya fresh. Pikirannya mesti fresh. Akhirnya bisa melihat dari sudut pandang yang lebih santai, lebih rileks. Itu lebih santai. Nah, Abantus Mas Rosi sampai bisa menghidupkan wayang Lupis Lenteng sampai ada orang yang tanya kuburannya Lupis Lenteng di mana, mau diziarahi cari. Itu uniknya seperti itu. Itu asal usul lubis lenteng. Jadi lubis lenteng itu memang Punokawan asli wayang golek cepak gaya Tegal. Itu Mas Rasi. Oke, bagaimana jawabannya Mas Rasi? Apakah sudah cukup? Alhamdulillah sangat jelas sekali. Terima kasih. Masya Allah. Ini tentang bagaimana fans bertemu idolanya ini. Boleh. Oke, mungkin misalnya kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Karena waktu tidak memungkinkan, sepertinya pertanyaan kita batasi jadi 3 aja. Jadi ini pertanyaan pertama dan ada pertanyaan kedua yang akan disampaikan oleh Mas Kolbi Hazel. Dan ini teman-teman siap-siap perebutan ini yang punya pertanyaan juga ya, karena masih ada sisa 1 kesempatan lagi. Oke, kepada Mas Kolbi Hazel, silakan pertanyaannya. Assalamualaikum. Nama saya Hazel Yai. Izin bertanya, peranan dunia perwayangan sejauh ini dalam memperkenalkan budaya Indonesia secara internasional itu sudah sejauh apa gitu ya? Secara wayang ini kan salah satu budaya yang sangat-sangat khas Indonesianya gitu. Terkhusus Pulau Jawa gitu ya. Sejauh ini tuh wayang ini sudah sejauh apa perannya dalam memperkenalkan budaya Indonesia di kancah internasional? Kurang lebih begitu ya. Baik, terima kasih Mas Kolbi Hazel. Izin Pak Moderator langsung menjawab. Kalau sudah sejak dari lama itu memang sudah banyak dalang-dalang yang pentas tur Eropa, Abah pun pernah tur Eropa dan tur Asia. Itu sudah banyak Mas dalang-dalang itu sudah memaparkan pagelarannya. Kalau saya pribadi waktu itu sempat uh, memamerkan wayang Wali Songo. Abah kan punya karya wayang Wali Songo, wayang golek dan wayang kulit. Itu saya presentasikan di Agahan Museum Toronto, Kanada. Itu memang museum yang
khusus untuk memamerkan karya-karya seniman dan budayawan Muslim. Itu di Kanada. Saat itu saya menjelaskan tentang Wali Songo, bagaimana Wali Songo itu menyebarkan Islam di Nusantara saat itu. Ya pendekatannya tadi, Nandur tadi, pendekatannya tadi bagaimana caranya ketika ingin mengisi gelas, itu tutup gelasnya harus dibuka dulu. Nah pendekatan itu yang kurang lebih saya jelaskan menggunakan bahasa Inggris tentunya, dengan translate. Waktu itu pas COVID, di Toronto, Kanada itu pas COVID, saya nggak bisa berangkat karena biaya karantina itu lebih mahal daripada biaya honor saya. Jadi nggak jadi berangkat. Kemudian waktu itu wayang santri saya pentas di event Unima. Unima itu Perserikatan Boneka Seluruh Dunia. Itu kantor pusatnya di Prancis, tapi saat itu eventnya di UIN Solotigo. Alhamdulillah wayang santri saat itu menjadi pagelaran yang paling dibicarakan saat event itu. Nah ini mohon doanya teman-teman Les Bumi PCI Maroko. Insya Allah pertengahan tahun 2025 wayang santri ala Nahdlatul Ulama, ala Ahlus Sunnah wal Jamaah Nahdiyah akan pentas di Malaysia bersama Pak Muzani Ketua MPR RI. Doakan mudah-mudahan lancar. Ya, begitu Mas Kolbi. Terima kasih. Masih ya. Oke, Masya Allah. Keren ya berarti ya. Oh, sangat-sangat luar biasa berarti dunia pewayangan tradisional ini. Oke, mungkin seperti yang udah ditekankan juga tadi dengan oleh Ki Haryo, kita bisa saling mendoakan, apalagi terkait pentas pewayangan di Malaysia ini ya Ki Haryo ya. Itu pasti sangat sangat mewakili bagaimana budaya Indonesia di kancah internasional sih. Ya. Oke, mungkin langsung aja lanjut ke pertanyaan terakhir. Buat teman-teman yang baru bertanya mungkin bisa langsung raise hand atau mungkin langsung open mic. Dan kalau misalkan tidak memungkinkan bisa di eh, share atau dikirim lewat chat message Zoom. Mana teman-teman yang masih mau bertanya? Silakan kita beri waktunya. Oke. Sebenarnya sudah sangat jelas ya materinya. Sampai tidak ada lagi pertanyaan yang muncul mungkin ya. Mungkin selanjutnya bisa diikuti oleh kayak stalking atau cari tahu lebih lanjut di YouTube, di Facebook dan Instagramnya Ki Haryo kan. Dan tentunya pewayang oh ini ada ada dari teman kita Mas Ahmad Maljaul Abror. Ya, kepada Mas Ahmad Maljaul Abror dipersilakan pertanyaannya. Terakhir Pak Yai. Terakhir ada pertanyaan, nama saya Ahmad Maljaul Labror. Saya yang mengurusi ya bantu-bantu acara ini kebetulan untuk terakhir. Jadi saya mau nanya Yai, eh, dua pertanyaan nggak apa ya ya. Yang pertama, bagaimana cara Ki Haryo melestarikan wayang ini, di mana di zaman sekarang kan banyak serangan-serangan teknologi-teknologi yang lain, termasuk kan zaman-zaman sekarang kan banyak eh, dagelan-dagelan yang mungkin mungkin nggak masuk dalam kategori wayang yang diwarisi oleh nenek moyang kita. Terus yang kedua, eh, pernah muncul di TikTok ada yang dagelannya Cak Percil itu kan di belakang ada kayak wayang itu apakah wayang dagelan atau wayang yang seperti kita tahu wayang dagelan atau apa itu nggak tahu kan itu kayaknya wayang dagelan Pak Yai. Terima kasih. Oke, matur nuwun Mas Ahmad Al-Jaul Abdor. Disclaimer dulu, saya bukan kiai, saya dalang yang suka ngaji gitu aja. Saya pengamen, Mas. Saya itu pengamen. Saya nggak bisa maido hasanah. Biasanya maido wong lah gampang. Oke, nah di wayang pun ada kegelisahan yang sama, Mas. Penikmat wayang sebenarnya kan ya tadi kita mengikuti perkembangan zaman ya. Dulu wayang itu adalah pagelaran yang sangat sakral sekali. Bahkan dulu wayang itu hanya bisa dinikmati di keraton.
yang akhirnya Mbah Narto Sabdo, yang sekarang kita itu berpikir bahwa Mbah Narto Sabdo itu dalang pakem, dalang klasik. Sebenarnya zaman dulu pun itu pernah perombak tatanan supaya wayang yang dulu itu bukan hanya wayang yang dulu itu hanya bisa dinikmati di keraton, tapi masyarakat juga bisa menikmati. Dan saat itu pun digempur oleh pihak keraton. Saya dapat cerita ini dari Pak Purbo Asmoro, senior dalang juga. Mbah Narto Sabdo yang kita kira itu sekarang klasik, Mas. Ternyata dulu juga kayak Abantus, penggebrak pakem. Karena ada kegelisahan itu, wayang biar jangan dinikmati cuma di keraton saja, supaya masyarakat juga bisa menikmati. Abantus begitu, katanya melanggar pakem dan sebagainya. Oh, Abantus malah bilang, oh saya bikin pakem sendiri kok. Karena jawabannya ada di masyarakat. Masyarakat membutuhkan inovasi-inovasi itu. Tapi di dalam sudut pandang kebudayaan, ada yang namanya cokro manggilingan, Mas. Cokro manggilingan itu roda berputar. Roda berputar. Saya narasi sedikit ya mengenai konsep pemikiran Mbah Ronggo Warsito mengenai cokro manggilingan. Ini penting sekali, bukan hanya di dalam kebudayaan, terutama di kehidupan Islam juga. Ngapunten kalau agak sedikit mulur, karena ini agak harus saya sampaikan masalah cokro manggilingan ini. Cokro manggilingan ini yang tadi saya bilang kemampuan weruh sadurung winoro tadi, Mas. Melihat apa yang akan terjadi ke depan dengan kedekatan seseorang dengan Sang Maha Gaib, dengan kedekatan seseorang leluhur itu dengan alam semesta. Konsepnya namanya cakra manggilingan. Menurut Raden Ronggo Warsito, perputaran zaman itu memiliki 3 kondisi, yaitu yang pertama zaman kala tidak, yang kedua zaman kala bendu, yang ketiga zaman kala subak. Zaman kala tidak merupakan zaman egoisme, di mana setiap orang mengejar keinginan mereka sendiri. Adil, tidak adil, benar salah, sudah tidak digunakan. Bedanya tipis. Selanjutnya adalah zaman kala bendu, yang merupakan kelanjutan dari zaman kala tidak. Kala tidak, kala bendu. Di mana kondisi terlihat stabil, namun tidak didasari dengan kesadaran, tidak sadar bahwa ada sesuatu yang salah, tetapi sudah terlanjur dianggap benar karena sudah terbiasa. Contoh, dalam satu komisi DPR, ada 10 orang anggota DPR, yang 8 korupsi, yang 2 nggak korupsi, yang salah yang 2. Kenapa yang 2 nggak korupsi? Itu maksudnya fenomena zaman apa namanya tadi, kala bendu. Salah dianggap benar karena sudah terbiasa. Itu seperti itu. Di zaman ini, di zaman kala bendu, justru orang yang benar kerap dianggap aneh dan kuno serta ketinggalan zaman. Sama, kabutun kayak kebudayaan ya, yang menampilkan nilai-nilai luhur dan sebagainya, di era modernisasi ini dianggap sepele, Mas. Dianggap kuno. Tapi yang mengikuti tren itu justru yang dianggap benar. Makanya tadi di video tadi Selenteng bilang kan, zaman sekarang orang itu lebih suka kepada yang rame-rame padahal belum tentu benar, daripada milih ke yang benar tapi sepi. Mending milih yang rame tapi belum tentu benar daripada yang benar tapi sepi. Makanya fenomenanya masjid tambah sepi, tempat hiburan tambah ramai. Masjid iya sekarang berlomba-lomba untuk menjadi masjid yang bagus. Tapi isinya lihat jamaahnya berapa. Sekarang proposal masjid itu menjadi proposal yang seksi dan berbondong-bondong orang untuk berinvest akhirat besar. Tapi anggapan orang investor masjid itu apa? Investor akhirat masjid itu apa? Bukan barangkali lantai saya yang saya sumbangkan itu buat sholat orang. Itu nanti amal jariahnya buat saya. Kenapa bukan dia sendiri yang sholat untuk di masjid itu? Ini sebuah fenomena apa namanya? Cakra manggilingan tadi. Nah, di zaman ini orang yang benar yang dianggap kuno itu nantinya
ada masanya pada zaman ini orang yang tadinya dianggap aneh dan kuno, kemudian didengarkan dan dijadikan panutan. Sehingga orang-orang baik pun mulai tumbuh dan semakin banyak. Barulah setelah itu memasuki zaman kala subah adalah masa di mana keadaan mulai stabil, adil, dan makmur. Kestabilannya tidak hanya pada aspek fisik, tetapi juga non-fisik. Di zaman ini juga akan muncul seorang ratu adil. Seseorang yang asalnya selalu ingat dan waspada. Eling lan waspada. Ratu adil inilah yang kelak akan membimbing kita agar selalu ingat dan waspada. Karena jika kesadaran dan kewaspadaan itu hilang, kala subah ini kan baik semua, Mas. Orang yang nggak baik di sini nanti nggak bisa survive. Tapi kalau keseimbangan ini nggak dijaga, akan kembali ke zaman kala tiga. Namanya cakra manggilingan, berputar. Buruk, 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 buruk. Ada yang baik, jadi empu. Mencetak yang baik, baik, baik. Kebaikan ini nggak bisa diseimbangkan. Akhirnya buruk lagi zamannya. Coba kita melihat fenomena agama Islam di sini, di Nusantara. Islam sekarang sudah ijo royo-royo. Islam sudah sangat besar di Nusantara. Tapi ingat, ujian manusia itu paling berat bukan ketika susah, tapi ketika senang. Islam itu pohonnya udah semakin tinggi. Tapi ingat peribahasa bilang, semakin tinggi pohon, anginnya semakin gede. Sekarang majelis-majelis taklim semakin banyak, pondok pesantren semakin banyak, grup hadroh di mana-mana, tingkat RT saja punya grup hadroh. Tapi kejadiannya apa? Orang semakin benar sendiri, membanding-bandingkan kiai, membanding-bandingkan gus, membanding-bandingkan habaib. Itu ujiannya, Mas. Makanya keseimbangannya itu harus dijaga apapun. Di Nahdlatul Ulama, pangapunten, saya sedikit menyampaikan kegelisahan dan analisis saya ya. Dulu, kenapa sekarang dan kemarin itu muncul pengajian-pengajian ataupun kajian-kajian Islam yang model penyampaiannya itu happy dan menyenangkan. Jadi ngaji itu dibuat fun, dibuat seneng lah. Karena dulu, namun zamannya Kiai Said menjadi ketua PBNU itu isunya apa? Terorisme, radikalisme, Islam garis keras. Sehingga dibutuhkan ngaji-ngaji yang santai dan menyenangkan. Yang santai, yang ngaji pun seneng lah, orang keras lah dan sebagainya. Itu muncul. Ini yang makanya muncul zaman sekarang banyak. Ada Gus Miftah, ada Ki Anwar Zahid, yang fun ngajinya, ada Gus Idam, dan kiai-kiai lainnya. Tapi meskipun tetap ada kiai-kiai yang ngaji taklim, seperti Baha, sebagainya. Ustadz Adi Hidayat, di Muhammadiyah, ada tokoh Ustadz Adi Hidayat, dan kiai-kiai dan ulama-ulama yang lain. Itu fenomena seperti. Nah, ini mungkin ada cakra manggilingan lagi, di mana orang sudah mulai lelah dengan ngaji-ngaji yang terlalu banyak guyon dan sebagainya, yang dianggap terlalu banyak guyon ya. Sehingga pengen ngaji yang serius lagi. Begitu juga di wayang, Mas. Wayang itu kalau serius terus yo nggak enak, nggak nyaman. Makanya ada dagelan, cak persil, cak kirun, sebagainya itu udah dari dulu dagelan itu. Untuk intermezzo supaya nggak tegang terus adegan. Nggak menyampaikan sebuah ilmu yang adiluhung kadang-kadang kan mumet. Apalagi bahasanya kadang-kadang menggunakan bahasa kawi yang tingkat tinggi lah. Makanya ada dalang-dalang Abah termasuk menggunakan bahasa Jawa yang lebih egaliter, yang lebih mudah dipahami. Adanya dagelan itu juga sebagai solusi untuk tidak bosan di dalam pagelaran wayang. Tapi sekali lagi, era sekarang yang sering FYP di TikTok itu cuma yang dagelan-dagelan. Yang isen-isen itu jarang yang FYP. Nah, itu pun kegelisahan, Mas. Sama terjadi di dalam dakwah Islam sekarang. Nah, mungkin ini yang namanya proses cakra manggilingan tadi, Mas. Nah, kira-kira pendekatannya seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami teman-teman. Atau mungkin penjelasan saya yang kurang jelas, mohon maaf. Makasih Mas Ahmad Maljarul Abror. Sehat-sehat selalu. Ya, makasih Mas Ahmad Maja. Gimana jawabannya? Cukup memuaskan ya, Mas Ahmad Maja, pastinya. Sekali, terima kasih Pak Aryo. Oke, siap. Ini sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan di kolom chat dari ini. Tapi mungkin kami minta jawaban yang agak lumayan singkat ya, Ki Haryo ya.
ada dua pertanyaan. Yang pertama dari Mas Fatih Gamarudin. Bagaimana sistem nilai dalam suatu kebudayaan memengaruhi masyarakat? Gitu. Terus nanti yang kedua ini ada juga dari saudara Malaysia. Bertanya, pertanyaan adalah, ketika kita duduk bersama orang alim, kita akan terlihat hina. Dan kita duduk bersama orang buruk, kita akan terlihat buruk. Lalu kita harus duduk dengan golongan siapa? Dan kebudayaan kita pada zaman Gen Z ini, bagaimana cara menggunakan HP yang benar? Dan bagaimana cara mengaplikasikan atau kinerja untuk dilarang menggunakan HP pada usia di bawah umur? Mungkin ya, harap di eh, agak singkat kan? Aku takut kemalaman di ininya di Indonesianya. Iya, Iya, singkat ya. Saya harus ke Malang lagi. Ini masih di iya, Surabaya soalnya. silakan diarin. Tapi nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa. Baik. Tadi dari Mas Fatih Gamarudin ya, ini yang di kolom chat ya. Bagaimana sistem nilai dalam suatu kebudayaan mempengaruhi masyarakat? Oke, kalau peribahasanya itu di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Kaitannya dengan aturan-aturan dan norma-norma yang berlaku di dalam suatu daerah itu. Karena pasti suatu daerah itu punya tatanan masing-masing. Contoh, om saya, orang Jawa, nikah dengan orang Dayak. Di sana adatnya itu perempuan Dayak itu nggak boleh meninggalkan Kalimantan. Yang saya tahu dari om saya ya, nggak boleh pindah lah. Kalau mudik boleh, tapi kalau pindah nggak boleh. Kalau nggak salah seperti itu. Nanti bisa dikoreksi barangkali ada dari Kalimantan. Itu intinya ada tatanan aturan sehingga orang yang hidup di dalam daerah tersebut dengan aturan tersebut harus mengikuti aturan itu. Itu bagaimana kebudayaan atau tata peradaban itu mempengaruhi manusia. Kira-kira seperti itu. Kemudian dari saudara Malaysia, ketika kita duduk bersama orang alim, kita akan terlihat hina. Dan kita duduk bersama orang buruk, kita akan terlihat buruk. Lalu kita harus duduk dengan siapa? Dengan golongan siapa? Kok gitu ya mikirnya ya? Kalau saya nggak mikirnya gitu deh. Kalau kita duduk dengan orang alim, kita akan terlihat hina. Kata siapa? Kata orang lain atau kata diri sendiri? Gitu. Kalau kita niatnya ngaji, kita niatnya tabarukan, kita niatnya yang alam berkah, apakah itu sebuah perilaku yang hina? Kayaknya enggak deh. Kalau kita duduk bersama orang yang buruk, kita akan terlihat buruk. Tergantung niat kita apa. Contoh kita duduk dengan teman-teman yang masih mabok, kita ikut mabok itu kita buruk. Tapi ketika ini ada kisah Wali Gusmi kalau nggak salah ya, ini teman-teman yang ahli apa namanya kisah-kisah hikmah, bisa barangkali saya ucapannya salah dikoreksi. Itu ada cerita Gusmi itu kalau nggak salah pernah mendatangi suatu kelompok judi. Ketika itu waktu sholat, Gusmi itu padahal sudah meninggal, Mas. Gusmi itu sudah meninggal. Tapi kan yang namanya wali itu kan eh, apa namanya jasadnya saja yang meninggal. Tapi rohnya masih bertugas. Kalau di dunia kewalian, kalau tidak salah seperti itu. Moga bisa dikoreksi teman-teman yang lebih ahli. Nah, waktu itu Gusmi hadir ke dalam kelompok judi itu ngejak sholat. Nggih, make yai. Gusmi ke masjid. Berapa kali lagi ke situ? Ayo sholat. Nggih, make. Nyusul. Gusmi ke masjid lagi. Suatu ketika Gusmi ini hadir beberapa menit atau beberapa jam sebelum sholat dimulai. Ikut nongkrong dulu di situ. Ketika itu sudah ikut nongkrong. Ketika waktu sholat ngejak, ayo sholat. Gue make. Gusmi sholat. Berkali-kali seperti itu, pendekatan-pendekatan seperti itu dilakukan. Suatu ketika beliau tidak hadir ke kelompok penjudi. Dan penjudi itu mencari. Beliau kemana ya? Tanya takmir masjid. Orang ini kemana ya? Menjelaskan ciri-cirinya dan sebagainya. Kemudian takmir masjid itu menunjukkan buku Yasin yang ternyata fotonya Gus ini. Iya Pak, orang itu kemana? Ternyata sudah meninggal. Saya punya banyak teman-teman yang masih buruk. Saudara dari Malaysia. Saya punya teman-teman yang suka main chat. Saya punya teman-teman yang suka narkoba.
Saya punya teman-teman yang suka mabok, berjudi dan sebagainya. Tapi saya hanya menemani mereka. Bahkan pangapunten, waktu itu teman-teman saya mabok, nggak bisa buka botol, karena nggak bawa buka penutup botol. Saya punya kemampuan buka botol dengan gigi. Tak bukakan botolnya. Tapi setelah mereka berhenti dengan perilaku itu, mereka berterima kasih dengan saya. Yuk, terima kasih ya, yuk. Saya sekarang udah tobat. Dulu waktu aku jadi pemabuk, kamu nggak meninggalkan saya. Kamu masih tetap mau berteman dengan saya. Monggo, mau menilai peristiwa itu dengan kacamata apa, monggo. Kalau saya melihat kita itu mengingatkan itu wajib, tapi tidak wajib memaksakan, Pak. Ya tadi, ketika pengen menuangkan air di dalam gelas, kita buka tutup gelasnya itu dengan cara yang hati-hati. Kalau pengen maksa buka tutup gelas itu dengan cara yang kasar, dia nggak mau kebuka tutup. Makanya kan bil hikmah wal maizatil hasan. Gitu. Itu anu ya, berdasarkan hasil ngaji yang saya ngaji dan berdasarkan pengalaman empiris yang saya lakukan bersama teman-teman saya. Ya saya waktu itu juga masih banyak dosa. Saya nggak minum, nggak main cewek, nggak judi. Cuma teman-teman aja mereka. Saya ke diskotik, nemeni mereka. Dan teman saya yang melindungi saya supaya tidak diberikan minuman keras. Enggak. Jangan, Haryo, jangan mabuk. Ini, Coca-Cola aja yuk. Saya temani mereka. Sampai kamar saya dipinjam untuk pacaran. Kita harus binikmah ya. Maksudnya, kalau berteman itu lahir batin, Mas. Berteman itu lahir batin. Kita tidak tahu akhirnya manusia itu seperti apa. Yang jelas tugas kita mengingatkan, oke. Mengingatkan kan juga nggak harus dengan lisan kan. Lisanul hal absohu milisani makol. Mencontoh apa? Menasehati dengan perilaku, dengan contoh itu lebih 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 ampuh daripada hanya dengan ucapan. Itu kira-kira seperti itu berdasarkan pengalaman dan kajian yang saya sudah uh, alami. Nah, dan kebudayaan kita pada zaman Gen Z ini bagaimana cara menggunakan HP yang benar dan bagaimana cara mengaplikasikan atau kinerja untuk dilarang menggunakan HP pada usia di bawah. Satu SKS ini. Ya intinya pokoknya zaman sekarang kan kita nggak sengaja maksiat aja itu ada fit yang kadang-kadang lagi nyetrol FYP, lagi nyetrol reels lucu-lucu yang tobrut-tobrut keluar. Nah itu jangan dilihat, langsung di skip ya gitu. Jangan malah di save gitu. Jangan. Ya kira-kira seperti itu diatur aja lah masalah HP. Makanya kan HP itu tadi dajjal elektronik atau setan gepeng. Makanya gunakan HP ini dengan cara yang ya, kita bisa bermanfaat dengan cara apapun kok. Allah itu menciptakan dua jalan. Fa'alhamaha fujuroha wa taqwaha. Allah itu menciptakan jalan kebaikan dan jalan keburukan. Kalau di pandangan Jawa namanya sedulur papat kelima pancer. Ada yang menemani kita di dalam tubuh yaitu nafsu syaitoniah dan nafsu ilahiyah. Sedulur papat kelima pancer itu yang dua ditungguin malaikat hafadoh, yang kedua lagi ditungguin jin korin. Pancernya kita memilih yang mana? Kita kaya raya pakai jalur ilahiyah bisa sholat duha, baca surat al-waqiah dan lain sebagainya, amalan-amalan untuk pelajaran rezeki. Pakai nafsu setonia bisa ngepet, mencuri, dan sebagainya. Itu tinggal milih, kira-kira seperti itu. Nah, kata nih, nah ini juga saya mungkin teman-teman bisa nyepil bagaimana wayang santri itu bisa survive di dalam modernisasi. Kalau bisa nyepil di TikTok ataupun Facebook ataupun Instagram saya juga menciptakan wayang-wayang baru yang kekinian. Kemarin yang viral wayang Sinteyong, ada lagi wayang Deddy Corbuzier, ada lagi wayang Mimi Perry, ada juga. Ini untuk mengikuti perkembangan zaman. Itu. Ya, terima kasih teman-teman. Oke, siap. Makasih banyak
Ya harus Sisil atas jawaban-jawabannya dan juga teman-teman lain atas pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin tadi udah sangat kompleks ya pembahasan kita tentang bagaimana wayang, tentang siapa itu Ki Haryo, tentang bagaimana kehidupan dan runtutan kehidupan beliau dalam menempuh dunia perwayangan ini. Mungkin langsung aja kita lanjut ke acara selanjutnya sebelum penutup, yaitu adalah sesi foto bersama. Mungkin buat teman-teman yang eh, berkesempatan untuk on cam bisa on cam ya, karena untuk dokumentasi bersama dan juga agar ya kesempatan kali ini bisa jadi kenangan yang luar biasa ya. Karena menurut saya ini sangat menarik pembicaraannya langsung oleh praktisi kita Ki Haryo Susilo yang sangat berpengalaman pastinya dan sangat humble ya nilai tambahnya itu ada. Oke, teman-teman lain mungkin bisa open camera. Kita tunggu. Oke, silakan di open dulu kameranya yang yang punya yang bisa memungkinkan untuk open kamera. Oh, ini Putra Ki Haryo. Siapa namanya Ki Haryo? Oke. Ya mungkin langsung ya kita foto bersama. Hitungan ketiga, satu, dua, tiga. Oke. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke, tahan. Oke. Sekali lagi. Satu, dua, tiga. Oke. Oke, kita sudah sampai di penghujung acara, yaitu penutupan. Sekali lagi, saya mewakili teman-teman PCNU Maroko dan juga teman-teman NU Maroko lain mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Ki Haryo Susilo atas kesempatannya pada malam hari ini. Di tengah-tengah kesibukan perjalanan beliau menuju Malang ya, Masya Allah. Semua kita doakan semua program beliau, semua cita-cita beliau terkabulkan, semua doa beliau terkabulkan dan dilancarkan urusannya. Amin. Makasih banyak juga teman-teman atas partisipasinya pada malam hari ini. Ini sangat luar biasa, sangat ramai dan sangat excited sebenarnya teman-teman pada malam hari ini. Oke, mungkin saya selaku moderator pada malam hari ini pamit undur diri. Sekali lagi terima kasih banyak sebanyak-banyaknya dan mohon maaf kalau ada beberapa kendala, ada beberapa kesalahan yang sepertinya sudah terjadi pada acara ini. Oke, saya selaku moderator Mufti Ahmad Husaini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima Sampai kasih jumpa Ki Haryo semuanya. Susilo, hati-hati di Terima jalan. kasih banyak Pak. Jadi di Ya, jalan, Pak. hati-hati di jalan. Oke, terima kasih semua ya. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh.